Technical view pound sterling dan juga euro USD di jam 15:30 waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita lihat lebih dulu di pound sterling dengan area high 1.3855, low 1.3809, running price 1.3810. Sementara untuk euro USD berada di 1.1885 untuk high, low di 1.1861 dan running price 1.1861. Mana yang akan kita lihat sebagai potensial keep atau hold posisi atau dari strategi yang sempat kami share pagi tadi atau yang akan kita rubah. Oke, kita lihat dulu dari sisi pound sterling. Kalau misalkan dilihat dari kondisi candlestick, memang ini adalah kondisinya bearish engulfing dan ini seharusnya akan terjadi penurunan. Hanya saja kalau kita compare dengan apa yang terjadi di grafik 4, kondisi sebaliknya itu akan terjadi pantulan. Jadi ekspektasinya masih mirip dengan yang kemarin, di mana penurunan di level 50% dan juga 61.8% diharapkan menjadi area efektif, lalu kemudian dia terpantul. Tapi kita lihat lagi di grafik daily chartnya, yang mengancam adalah di teritori MA200 1.3817 ya. Jadi kalau misalkan ini betul-betul tembus, katakanlah dia ditutup di bawah ini, maka confirm dia akan terjadi reversal bearish. Itu artinya kesempatan ataupun peluang yang terlihat di grafik weekly-nya akan sangat nampak ya teman-teman. Di sini terkait dengan head and shoulder-nya masih bisa terbuka ya, persis dengan apa yang kami uraikan di weekly newsletter, di mana areal ini masih tetap mengancam kalau misalkan dia gagal tembus di 1.4000. Kalau misalkan dilihat seperti ini lagi, berarti weekly kalau ditutup dengan bearish, berarti kemungkinan minggu depan kita akan lihat potensi dari head and shoulder kembali terbuka. Tapi masih ada 3 hari ke depan untuk sampai akhir pekan di hari Jumat. Nah, untuk hari ini berarti otomatis catatannya adalah kalau dia ditutup dengan bearish di bawah low yang sempat tertera di tanggal 6 September, maka confirm akan terjadi lanjutan penurunan. Tapi kalau tidak, katakanlah ditutup dengan inverted hammer, maka kemungkinan potensinya dia bisa diandalkan untuk mengalami kenaikan. Nah, sementara di grafik 4-nya dia sudah sentuh teritori support kita, dan data ekonomi dari Inggris jam 1 siang tadi, Halifax House Price ternyata dirilis lemah atau sedikit di bawah ekspektasi untuk basis tahunan ya, 7.1%, running 7.3%, sementara Halifax untuk monthly-nya berada di 0.7% berbanding 1.1%. Di jam 4 kita akan melihat data GDP growth rate untuk euro, jadi kemungkinan euro masih ada potensi terganggu juga, tapi kita akan lihat strateginya apa, perlu berubah apa tidak. Oke, so recap, kalau misalkan dari pound sterling sendiri, sejauh ini dia sudah berjalan sesuai dengan skenario kita. Memang yang kita inginkan adalah terhadap penurunan terlebih dulu. Jadi buy on dip-nya tepat sudah muncul di 1.3815, 1.3830. Jadi saya ambil dari 50% ini yang juga berimpitan dengan teritori ini ya. Nah, yang harus waspadai adalah kenapa saya pasang stop loss di 1.3780, itu berarti di bawah 61.8%. Ya, betul sekali, karena berkaitan dengan trendline ini, saya juga mengantisipasi untuk Anda bisa melakukan switch strategi. So, plan-nya tetap plan A-nya adalah buy on dip 1.3815 sampai 1.3830, dan ini berarti yang terendah. Kemudian target pertama adalah 1.3875. Anda boleh turunkan saja TP-nya menjadi 1.3850. Ya, ini berarti di 23.6%. TP kedua itu Anda turunkan juga dari 1.3930, Anda turunkan di 1.3920 atau 1.3900. Ya, ini untuk mengantisipasi hal-hal yang terburuk untuk terjadi. Berarti skenario B, cadangannya adalah kalau misalkan Anda yang ingin melakukan switch strategi menjadi sell, pastikan terlebih dulu 2 candle berikutnya di grafik 4 harus turun tembus trendline. Ya, trendline yang ungu ini, kemudian nanti Anda bisa lakukan sell on pullback di teritori yang sama. Jadi saat dia tembus, itu adalah supportnya, kemudian nantinya dia berubah menjadi resisten, dan itulah kenapa kita menggunakan acuan dari 61.8% ini. Di bawah area ini berarti dia confirm bearish, Anda boleh tukar atau switch strategi menjadi sell. Lalu kemudian kita kembali di Euro USD. Euro USD lebih kentara, lebih terlihat. Dari daily chartnya saja, kemarin kita sudah mendapatkan pola shooting star, kemudian dikonfirmasi dengan bearish candle. Walaupun bearish candle-nya sayangnya tidak terlampau ideal. Jadi kita bisa asumsikan ini sebetulnya kalau kita ini dapatkan bearish candle sepenuhnya, maka 3 komposisi ataupun 3 formasi ini kita sebutnya dengan evening star, yang artinya harusnya hari ini penurunan. Tapi
Karena dia hanya pincang seperti ini, kita asumsikan adalah hammer, maka kemungkinan bisa saja terjadi kenaikan. Tapi saya pilih untuk melakukan sell, karena kemungkinannya dari pola kenaikan kemarin 1.1913 itu equal dengan areal 1.1908 di tanggal 30 Juli. Jadi kemungkinan potensinya ini double top ya. Rejection sangat wajar, lalu kemudian nanti penurunan, ekspektasinya tidak terlampau jauh dari 1.1837. Kemudian di grafik 4-nya ternyata ya, di jam 15.36 ini sudah tembus teman-teman. Ini persis dengan swing high yang sempat saya gambarkan ya. Jadi saya mengharapkan potensinya dia swing high lebih dulu, tapi swing high-nya diharapkan tidak lebih tinggi atau tidak tembus zona resisten yang kemarin. Yang kemarin itu sempat mencapai teritori di non-farm payroll 1.1913. Ternyata masih equal di bagian ini. Ya, berarti kita asumsikan ini strong. Kemudian ekspektasinya adalah rejection dan akhirnya itu yang terwujud dan terjadi. Berarti area sell kita sudah benar 1.1885 1.1900 karena sampai saat ini area tertingginya pas di 1.1885 ya. Running price masih 65, tapi hati-hati karena jam 4 sore ya, 30 menit lagi itu kemungkinan ada data GDP growth untuk zona Eropa. Kalaupun misalkan jelek, berarti ini confirm dia akan menuju area bottom berikutnya. Ya, berarti ini adalah 1.1846 atau 37 ya kemungkinannya. Nah, kalau misalkan ternyata dia tembus garis kedua, maka itu confirm dia reversal trend. Oke, dari kemudian kalau misalkan dia reverse lagi, maka kita masih bisa harapkan ekspektasi ECB itu masih menahan untuk dia tidak terlalu turun. Tapi lagi-lagi hari Kamis bisa saja terjadi perubahan yang sangat-sangat kritikal, dimana kalau misalkan ECB betul-betul tidak memberikan apa yang diharapkan oleh pasar terkait dengan tapering PEPP, maka kemungkinan dia akan kembali turun. Sell 1.1885 1.1900 dengan target pertama 1.1855 saya tetapkan saja, dan TP keduanya juga tidak berubah di 1.815 seperti biasa karena range yang sangat-sangat tipis dan saya mengenalkan area tersebut. Kemudian stop lossnya 1.1945 saja, pendek, tapi ya diperkirakan juga akan sulit untuk mencapai area tersebut, apalagi malam ini relatif sepi data dan juga dari Amerika. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.